Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas mengenai persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli ini berlaku kebanyakan pada fluida dinamis atau fluida yang bergerak. Contoh aplikasinya misalkan ketika kalian ingin menyiram bunga di kebun, ya, kalian berkebun gitu, kemudian kalian menggunakan selang. Nah, ketika kalian menyirami bunga itulah menggunakan selang itu ya, berlaku persamaan Bernoulli. Itu yang pertama. Misal contoh lagi yang kedua, ketika kalian ingin berwudu, kalian menggunakan selang. Ketika kalian buka kerannya, maka air akan mengalir sehingga kalian bisa berwudu di situ ya. Nah, itu juga berlaku persamaan Bernoulli di situ. Nah, setupnya seperti ini untuk agar kita mempermudah bagaimana kita mengamati persamaan Bernoulli. Misalkan ini selangnya atau pipa yang dimaksud tadi ya. Kemudian kita mengamati dua sistem di sini. Jadi sistem itu yang kita amati, sedangkan di luar dari sistem itu berupa lingkungan. Nah, yang kita amati adalah sistem 1. Di sini ada luas penampang 1. Di sini ada luas penampang 2 dari selang. Ya. Nah, di sini ada luas penampang 1, biasa kita sebut sebagai A1, gitu ya. Kemudian di sini ada luas penampang 2, A2. Yang bentuknya lingkaran-lingkaran ini ya. Nah, kemudian apalagi di sini ada perbedaan ketinggian. Jadi di sini ketinggian 1, H1 karena ini sistem 1 yang kita amati. Di sini ada H2. Nah, ada perbedaan ketinggian. Kemudian air itu mengalir dari kiri ke kanan, sehingga ada kecepatan di sini ada kecepatan 1, di sini ada kecepatan 2. Ya. Kemudian ada tentunya punya tekanan di sini. Karena tentunya apabila di sini ada luas penampang, pasti nanti ada hubungannya dengan tekanan. Sehingga ada gaya di sini. Ada gaya 1. Arahnya ke kanan. Ini 1 ya. Kemudian sesuai dengan hukum Newton yang ketiga tentang gerak itu ya, ada aksi pasti ada reaksi. Sehingga ada F1 pasti ada F2 di sini. Arahnya kemana? Ini aksinya ke arah kanan, maka reaksinya ke arah kiri. Nah, seperti itu. Jelas ya gambarnya. Nah, kemudian ada juga di sini kita amati volume. Untuk mengamati volume kita tentukan dulu selisih dari jarak atau delta X. Kita di sini misalkan ya. Nah, jadi dari sini ke sini, dari titik ini ke titik ini merupakan delta X1. Kemudian yang ini sekarang dari titik ini ke sini, ini delta X2 ya. Nah, ini udah cukup ya. Jadi besaran-besaran ini yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian bagaimana analisisnya? Untuk yang pertama, kita tentukan dulu bagaimana kerja pada sistem ini, pada dua sistem ini. Jadi ada kerja pada sistem 1, ada kerja pada sistem 2. Kerja itu disebut juga usaha ya. Jadi ada usaha pada sistem 1, ada usaha pada sistem 2. Nah, kita hitung di sini ya. Sehingga ada usaha yang dilakukan pada sistem 1 dan sistem 2. Kita anggap sistem 1 ini mengalami usaha yang positif dan yang sistem 2 itu mengalami usaha yang negatif. Sehingga di sini usaha itu adalah Fx ya. Jadi misalkan gini, kalian ingin mendorong buku, kalian pasti menggunakan gaya untuk mendorong buku itu. Nah, ketika buku itu berpindah posisi dari posisi atau kedudukan awal ke kedudukan akhir, maka selama gaya itu bekerja, itu kalian telah melakukan usaha. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga definisi awal dulu ya. Jadi ini F delta X atau perpindahan posisi atau perpindahan kedudukan. Nah, kemudian yang perlu kalian amati di sini ada dua sistem. Ada sistem 1, ada sistem 2. Kita ambil yang sistem positif dulu yang sebelah kiri atau sistem 1 tadi. Sehingga di sini ada F1, ada delta X1. Itu ya. Kemudian ada pada sistem 2 itu usaha negatif, maka dikurangi F2 delta X2. Nah, kemudian pada konsep awal saya bilang tadi ada tekanan karena ada luas penampang, ada gaya, maka ada tekanan di situ ya, sistem 1 dan sistem 2, sehingga P itu sama dengan F dibagi dengan A. Ini untuk menghitung tekanannya. Nah, sehingga F itu apa?
tinggal kali ya, jadi P dikali A. P ini tekanan ya, P ini tekanan. F sama dengan P dikali A. Sehingga F ini ya, F1, F2 ini bisa kita ubah dalam bentuk P dan A. Maka ini persamaan ini ditulis, ini untuk yang satu semua ya, jadi ada P1 ini, kemudian ada A1 ya, kemudian ada delta X1 dikurang P2, kemudian A2 delta X2. Nah, kelihatan ya. Nah, P1 merupakan tekanan di sistem 1, P2 merupakan tekanan yang di sistem 2. Jadi 1, 1, 1, 2, 2, 2. Nah, kalau kalian lihat, A ini merupakan besaran luas, sedangkan delta X merupakan besaran panjang. Nah, sehingga untuk dimensi sendiri, A dikali delta X merupakan dimensi dari volume, perkalian antara A dengan delta X. Sehingga ini bisa kita ubah persamaan ini menjadi P1, V1 menjadi volume pada sistem 1 dikurangi P2 V2. Ini V ini volume ya. Bedakan antara volume dengan kecepatan. Kalau kecepatan kita gunakan V kecil, kalau volume kita gunakan V besar, V kapital. Nah, gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, maka saya bilang tadi konsep delta X ini sangat mempengaruhi. Berlaku juga untuk persamaan Bernoulli ini kekekalan massa ya. Bahkan itu untuk semua fluida ya. Jadi kekekalan massa itu berlaku. Nah, kalau massa itu sifatnya kekal, artinya volume di satu ini, di sistem 1 maksud saya, volume di sistem 1 akan sama dengan volume di sistem 2. Volume apa? Di sini contohnya kan air. Jadi volume air. Volume air di sistem 1 harus sama dengan volume air di sistem 2. Sehingga V1 akan sama dengan V2. Kita sebut sebagai V aja ya. Jadi P1 dikali V aja, P2 dikali V aja, karena V-nya sama. Nah, maka V ini bisa kita keluarkan, atau lebih tepatnya P1 dikurang P2 dikalikan V. Nah, inilah usahanya. Ini untuk usaha pada sistem 1 dan sistem 2. Nah, menghitungnya seperti ini. Kemudian di sini ada kecepatan dan ada ketinggian, berarti ada energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial yang berhubungan dengan ketinggian, energi kinetik yang berhubungan dengan kecepatan. Nah, jadi yang pertama adalah energi kinetik. Ya, energi kinetik atau lebih tepatnya delta energi kinetik, atau energi kinetik setelah dikurangi energi kinetik sebelum. Jadi energi kinetik 2 dikurangi energi kinetik 1. Nah, energi kinetik 2 ini artinya setelah, energi kinetik 1 ini sebelum gitu ya. Jadi ini kan ngalir dulu ke sini ya. Jadi ngalir dulu ke sini baru ke sini kan gitu ya. Jadi ini sebelumnya di sini, setelahnya di sini. Nah, ini artinya maaf ya, nggak kelihatan rupanya. Nah, di sini sebelum, di sini setelah. Jadi ngalir dari sini ya, ini sebelumnya di sini, kemudian setelahnya di sini. Jadi sistem 2 ini setelah, sistem 1 itu sebelum. Nah, maka EK2 dikurangi EK1. Nah, persamaan energi kinetik adalah setengah MV kuadrat. Nah, V di sini V kecepatan, bukan volume. Nah, ini V kuadrat, V yang mana? Karena ini adalah sistem 2, maka di sini V2 dikurangi setengah M V1 kuadrat. Ingat ya, masanya nggak berubah karena dia masanya kekal tadi, kekekalan massa. Nah, sehingga inilah delta EK-nya. Kemudian ada selisih energi potensial. Ada yang energi potensial pada sistem 2, energi potensial pada sistem 1. Sehingga selisihnya sama dengan EP2 dikurangi EP1. Nah, ini maka akan sama dengan EP2 nih, yang 2, sistem 2. H2, sistem 1, H1. Maka MgH2 dikurang MgH1. Nah, inilah 3 persamaan yang akan kita gunakan nanti. Ini kekekalan energi, nanti kita pakai. Kemudian ada yang satu, tadi disebut adalah teorema usaha energi. Jadi teorema usaha energi. Nah, kelihatan ya. Oke. Nah, di teorema usaha energi udah pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya, ada videonya kok itu. Nanti dibahas aja ya penurunan persamaannya. Di situ W sama dengan delta EK ditambah dengan delta EP. Delta EP. Orang udah ngomong delta EP.
P. Nah gitu ya. Sip. Nah di video itu mungkin hanya ada delta EK, tapi juga ternyata usaha energi ini selain energi kinetik bisa juga berupa energi potensial. Nah artinya apa? Usaha itu sama dengan perubahan energi. Intinya itu sebenarnya di video saya yang sebelumnya. Nah masukin nih semuanya. W-nya ini ya P1 min P2 dikalikan V itu kan sama dengan delta EK yang ini nih. Maka setengah, saya kotakin dulu ya, MV2 kuadrat min setengah MV1 kuadrat. Nggak ada M1 M2 ya, ingat ya, kekekalan masanya sama. Kemudian delta EP, ini dia, MGH2 dikurang MGH1. MGH2 dikurang MGH1. Nah, kalau misalkan kita bagi kedua ruas dengan volume, pakai warna merah ya misalnya. Jadi ini kita bagi kedua ruas dengan volume, artinya ruas kiri dan ruas kanan. Nah maka ini akan menjadi P1 min P2 ya, saya kotakin aja nggak apa-apa karena ini V dibagi V itu habis ya, akan sama dengan buka kurangnya saya buka aja ya, jadi setengah M dibagi dengan, nanti dulu saya pakai warna lain. Sebenarnya pengen mainan warna juga di sini. Nah, gitu ya, beda ya. Nah, kemudian dikurangi setengah M. Nah, ini V1 kuadrat dibagi V. Semua dibagi V ya. Ini dibagi V, dibagi V, dibagi V, dibagi V, semua dibagi V semuanya. Kemudian ditambah M dibagi dengan V. Kenapa kok M-nya ini bagi V bukan ini. Jadi MM ini kan konstan ya, nilainya tetap nggak berubah. V juga nilainya nggak berubah. Nah, yang di awal tadi P1. Jadi yang nggak berubah kita satuin aja, jadi satu aja. Nah, MGH2 dikurang MGH1, tapi ini dibagi juga dengan volume. Nah, selesai. Sampai sini dulu. Nah setelah itu kalau kalian ingat di SMA ketika SMP mungkin ya, bahkan dipelajari, jadi massa jenis rho itu massa jenis akan sama dengan massa dibagi dengan volume. Nah sehingga di sini massa dibagi volume, massa dibagi volume, massa dibagi volume, massa dibagi volume, ini semua adalah rho atau massa jenis, sehingga P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurang setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH2 dikurang rho GH1. Nah, kalau kalian ingin menghitung perbedaan tekanan ya, perbedaan tekanan aliran pada sistem 1 dan sistem 2, maka gunakan persamaan yang ini. Ya. Tapi kalau ingin mengetahui persamaan Bernoulli ya, itu gunakan hal seperti ini. Jadi yang 1, 1, 1, 1 ini jadikan 1, yang 2, 2, 2, 2 ini ya jadikan 1. Nah, gimana caranya? Ya gini aja, P1 yang ada satunya ini ya. Maka kita pindah ke sebelah kiri. Tandanya negatif pindah jadi positif. Setengah rho ini V1 kuadrat. Ya kan? Ini ada satu lagi nih. Jadi negatif rho GH1. Kita pindah karena negatif jadi positif. Jadi positif rho GH1. Sama dengan, nah ini P2 pindah, kan ini P1 sendirian, P2 pindah dari negatif jadi positif P2. Kemudian ini yang V2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Artinya 1, 1 kumpulin jadi 1, yang 2, 2 kumpulin jadi 1 sebelah kanan, yang 1 sebelah kiri, yang 2 sebelah kanan gitu ya. Kemudian ditambah satu lagi nih, ditambah rho GH2. Nah, inilah persamaan terakhir inilah, sebentar ya saya kotakin dulu. Persamaan terakhir inilah yang merupakan yang dikenal sebagai atau terkenal ya, itu persamaan Bernoulli. Nah, jadi intinya adalah bahwa persamaan Bernoulli itu menggunakan teorema usaha energi dan kekekalan energi, tapi juga ada kekekalan massa di situ. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Apabila saya ada salah, saya minta maaf. Padahal saya mohon ampun.